Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa. Perjalanan seorang ateis memeluk Islam. Sederhananya, ceritaku dimulai pada tahun pertama aku kuliah. Aku mengalami tahun di mana banyak masalah menerpaku. Orang tuaku bercerai tahun itu. Anjingku mati. Itu merupakan hari menyedihkan, subhanallah. Aku mengalami 2 kali kecelakaan mobil dalam angka 2 minggu. Dan hal yang menyedihkan juga, temanku meninggal tahun itu. Kupikir, tahun itu membuatku berpikir, kenapa aku di sini? Apa tujuan kehidupan? Kenapa aku harus bangun di pagi hari? Kenapa aku peduli? Kenapa aku tidak duduk di sofa dan menonton TV saja? Dan kurasa aku mulai bertanya tentang hidup. Dan hal itu menuntunku untuk memulai sedikit petualangan rohani. Secara naluriah, sebagai seorang Australia, hal pertama yang kulakukan adalah meneliti Kristen. Aku punya beberapa teman yang memeluk Kristen, dan aku ingat bepergian ke acara camping gereja. Itu salah satu camping terlucu yang pernah kuikuti sepanjang hidupku. Setiap orang bernyanyi, aku tidak tahu kata-katanya. Aku tidak tahu apa yang aku ucapkan. Mereka punya suara yang indah tapi terasa aneh. Dan setiap orang berkata kepadaku bahwa betapa Tuhan mencintaiku. Dan aku berpikir, Tuhan mencintaiku, tapi kok anjingku mati? Subhanallah. Jadi aku terus meneliti Kristen. Dan aku meneliti aspek berbeda dari kekristenan. Jadi kita beralih membicarakan tentang Katolik. Kita membahas tentang Anglikan, Baptis, pendeta, pastor. Dan setiap kali aku pergi ke sana dan bertanya, aku perhatikan mereka tidak mengambil Bible dan mulai berkata, inilah jawabannya saudaraku. Mereka langsung menjawabku saja. Mereka langsung menjawab dari pendapat mereka sendiri. Dan aku mulai menyadari ada banyak tafsir dari kekristenan. Dan banyak orang mempunyai penjelasan masing-masing. Seorang pendeta dari suatu gereja percaya akan satu aspek kekristenan, sementara yang lain memiliki pendapat yang berbeda. Jadi aku mulai berpikir, Bible merupakan satu buku, tapi begitu banyak perbedaan, dan itu membingungkan. Pada waktu itu, aku berada di tahun pertama kuliah. Aku juga bekerja di sebuah pom bensin, salah satu kerja paruh waktuku. Dan salah satu teman kuliahku seorang Hindu. Orang Hindu dari India. Kita sering berganti shift. Dan pada saat itu aku sangat ingin tahu. Lalu aku bertanya padanya, kawan, apa yang terjadi dengan manusia kepala gajah? Mengapa bisa begitu? Kenapa Tuhan itu mempunyai kepala gajah? Dia menjawab, itu Ganesha. Aku katakan, mestinya kau bisa ganti dengan kepala singa atau sesuatu yang sedikit lebih baik. Ya, ini debat agama sambil melayani orang-orang membeli bensin. Dan sekali lagi, kurasa doktrin ini susah untuk dipahami. Jadi kuputuskan untuk menganalisis lebih dalam. Temanku adalah seorang Mormon. Agama ini sebenarnya lebih menarik bagiku daripada sekte-sekte Kristen yang lain. Gereja dari Latter-day Saints, mereka cukup ketat. Mereka tidak minum alkohol dan tidak juga minum kafein. Tapi mereka suka minum cola. Karena yang ku tahu, Lebos, yakni orang Libanon, suka cola. Tetapi sekali lagi, ada pengalaman rohani baru yang harus kujalani sebelum menganut agama ini. Dan aku tidak suka hanya mendapatkan pengalaman rohani. Aku ingin bukti. Aku juga meneliti Yudaisme. Apakah kalian percaya? Namaku sebelum Abu Bakar adalah Ruben. Jadi, jika kalian mungkin nonton film Hollywood, kalian melihat Rubenstein, dan mereka mungkin berpikir bahwa aku seorang Yahudi, dan orang ini salah satu dari kita. Tapi sekali lagi, aku tidak menemukan apa yang sedang kucari di sini. Terakhir, aku mencoba Buddha. Dan kurasa ini adalah agama yang akan kupilih. Kupikir ini hebat. Banyak orang-orang kulit putih
menganut agama ini dan membuatku tertarik. Mereka juga tampak bersatu dengan alam, dan itu menurutku paling menarik. Tapi semakin aku mendalaminya, kusadari itu bukanlah sebuah agama Tuhan. Itu hanya sebuah gaya hidup yang baik. Dan salah satu teman baikku yang menganut Kristen mengatakan, "Katakan padaku, agama yang telah kau teliti." Kukatakan semua. Yudaisme, Kristen, Taoisme, Buddha, Hindu. Dia berkata, "Bagaimana dengan Islam?" Ku jawab, "Islam? Mereka teroris. Aku tak akan meneliti agama itu. Mereka gila. Kenapa juga aku harus meneliti agama itu?" Tapi setelah beberapa waktu, aku berjalan ke sebuah masjid. Ini adalah perjalanan abadiku. Jadi aku berjalan lurus, masih pakai sepatu, terus melewati karpet untuk sholat. Ada saudari muslim yang sedang sholat. Aku berjalan di depannya. Seiring dia bersujud, aku hampir menginjak kepalanya. Subhanallah, aku tak tahu apa yang sedang kulakukan. Kulihat ke belakang dan kulihat orang ini. Kalian mungkin mengenalnya. Dia adalah Abu Hamzah. Dia datang ke sini dan berceramah beberapa kali. Subhanallah, aku memanggilnya Abu Dan karena dia mempunyai jenggot yang sangat lebat. Masya Allah. Dia berjalan ke arahku dan aku berpikir, hari ini aku akan mati. Ini adalah hari terakhir aku hidup. Aku akan mati. Aku seorang pria kulit putih di Lebland, Lebanon. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan mati. Dia terus berjalan bagaikan berjalan di gurun Sahara. Sebuah abaya gamis yang besar, jenggot yang lebat. Tapi subhanallah, kata-kata pertama yang dia ucapkan adalah, "Selamat siang kawan, apa kabarmu?" Subhanallah, aku sangat terkejut dengan keramahannya. Sebagai seorang Australia, kalian orang Australia jangan tersinggung. Tapi didikanku berasal dari didikan negaraku. Orang tuaku membesarkanku sebagai seorang ateis. Mereka dibesarkan sebagai Kristiani. Mereka terpaksa pergi ke gereja tiap minggu. Dan mereka sangat membenci hal itu. Jadi, ketika aku dan saudara-saudaraku lahir, mereka menanamkan di otak kami bahwa ketika engkau mati, selesai sudah, itu saja. Tidak ada akhirat, tidak ada Tuhan. Itu semua bohong. Jadi, aku dibesarkan sebagai ateis. Jadi, ketika aku berjalan, aku melihat Abu Hamzah, dan dia berbicara padaku dengan sangat sopan. Aku sangat bersyukur, karena perasaanku, aku telah melihatnya tadi di berita jam 5. Ia sedang membajak sebuah pesawat di hari sebelumnya. Orang Australia juga ramah. Jangan salah paham, tapi Lebos, orang Lebanon, adalah orang yang ramah yang pernah kutemui. Seiring Abu Hamzah berbicara, saudara-saudara muslim yang lainnya membuatkanku secangkir teh. Jujur saja, aku harus bolak-balik ke toilet setiap 5 menit. Mereka terus saja menyediakanku teh dan biskuit. Aku tak pernah dijamu seperti ini sebelumnya. Dan kupikir di sisi lain, aku terus kembali karena biskuitnya. Dan juga karena agamanya. Jadi, ketika duduk bersama dengan saudara-saudara muslim ini, aku pun bertanya. Kutanya segala pertanyaan yang pernah kuajukan kepada pendeta, pastor, dan teman-temanku. Subhanallah. Hal yang paling menyentuhku adalah setiap aku bertanya, mereka tidak hanya menjawab. Mereka mengambil Al-Quran dan berkata, "Baca ini bro." Dan di sana ada jawabannya, kapanpun aku bertanya. Dan aku bertanya pertanyaan lainnya. Pertanyaan yang sulit, bukan pertanyaan yang mudah. Kenapa wanita harus mengenakan jilbab? Kenapa dengan jilbab? Bagaimana bisa aku boleh punya 4 istri, tapi wanita tidak boleh punya 4 suami? Aku ingin tahu segala pertanyaan sulit yang merupakan pertanyaan yang akan kalian juga ajukan ketika kalian baru tahu tentang Islam. Setelah sekian lama mereka terus menjawab pertanyaan dengan Al-Quran, bukan dari pendapat pribadi mereka. Dan aku jadi frustasi karenanya. Dan sebenarnya
Aku berkata pada salah satu saudara muslim, dalam waktu ini aku telah bolak-balik ke sana sekian minggu. Di sana selalu ada beberapa saudara muslim ketika aku pergi. Dan aku bertanya kepada salah satu di antara mereka, apa pendapatmu tentang masalah ini? Kenapa kau tidak memberikan pendapatmu? Dan salah satu saudara muslim berkata kepadaku, aku tidak boleh berpendapat dengan pendapatku, karena ini adalah firman Tuhan. Subhanallah, aku ingat hal itu sangat menyentuh hatiku. Aku bertanya, bolehkah aku membawa satu buah Al-Quran? Dan aku tidak mengatakan bahwa aku akan meninggalkannya di sofa atau semisalnya. Aku akan menghormati kitab ini. Aku membawa Al-Quran pulang dan mulai membacanya. Apa yang kutemukan saat membaca Al-Quran tidak seperti aku sedang membaca sebuah cerita. Itu terasa seperti seseorang memberiku perintah atau petunjuk. Di suatu malam, aku memutuskan untuk mencoba dan membuat suasana rohaniah. Aku menyalakan lilin, membiarkan jendela dan gorden terbuka. Aku mencoba untuk benar-benar merasakan nuansa rohani. Hari itu adalah malam musim panas di Melbourne. Dan aku duduk di sana berpikir, ini dia, inilah malamnya. Aku telah menyelidiki semua bukti rohani, semua bukti ilmu pengetahuan tentang fakta bahwa gunung adalah penyangga bumi, tentang bagaimana embrio berkembang di dalam janin wanita. Semuanya adalah bukti yang menakjubkan. Tapi aku masih butuh sedikit motivasi lagi. Ini terasa seperti aku berada di pinggir sebuah tebing. Aku siap melompat. Aku hanya butuh sebuah dorongan. Jadi, aku duduk di sana dan terasa sangat sunyi. Aku membaca Al-Quran dan berhenti. Aku mengatakan, Allah, inilah saatnya. Inilah waktunya aku memasuki Islam. Apa yang aku butuhkan hanyalah sedikit tanda kebesaran-Mu. Sedikit saja. Tidak usah yang besar. Mungkin sebuah kilat. Mungkin setengah rumahku ambruk. Atau kau tahu, yang kecil. Kecil untukmu. Kaulah yang menciptakan bumi. Ayolah. Jadi, aku duduk di sana. Aku sedang menunggu kemungkinan api lilinnya melompat 4 meter di udara. Seperti di film-film. Dan aku berkata, oke, ayolah. Dan subhanallah, tidak terjadi apa-apa. Benar-benar tidak terjadi apapun. Seumurnya aku sangat kecewa. Aku masih duduk di sana dan kuulangi perkataanku. Allah, ini kesempatanmu. Aku di sini. Aku tidak pergi kemanapun. Aku akan memberimu kesempatan kedua. Mungkin kau sedang sibuk. Ini siang hari. Mungkin kau sedang mengatur dunia. Karena ada banyak hal yang terjadi. Kali ini mungkin hanya penampakan karpet terbang. Kau tahu sesuatu yang kecil. Lupakan saja tentang rumah atau lilin tadi. Seekor burung bisa kentut di luar. Aku tak peduli. Apapun itu, oke. Ayolah. Dan subhanallah, benar-benar tidak ada apapun yang terjadi. Bahkan aku tidak dapat berkata, oh, itu dia. Temboknya jadi retak. Itu dia. Benar-benar tidak ada yang terjadi. Aku sangat kecewa dan cemberut. Aku duduk di sana berpikir, sudahlah. Ini kesempatan terakhirku masuk Islam. Dan benar-benar belum menemukannya. Namun ku ambil lagi Al-Quran dan ku baca lagi. Subhanallah. Ayat berikutnya di halaman selanjutnya. Untuk kalian yang meminta petunjuk, tidakkah telah kami tunjukkan? Lihatlah di sekitarmu. Lihatlah bintang-bintang. Lihatlah matahari, lihatlah air. Inilah tanda-tanda untuk orang yang mengetahui. Subhanallah. Aku menutupi kepalaku dan berpura-pura aku sedang tertidur. Setakut itulah aku. Aku tak percaya betapa sombongnya aku menginginkan tanda yang kuinginkan. Padahal sudah ada sekian lama tanda-tanda kebesaran Allah di sekelilingku. Fakta adanya dunia, adanya ciptaan. Inilah tanda-tanda bagi kita. Hari berikutnya, aku memutuskan inilah saatnya aku menjadi muslim. Seumurnya, aku telah meneliti Islam selama kurang lebih 6 bulan. Aku pergi ke masjid dan berkata pada diriku sendiri,
inilah saatnya aku akan mengucapkan syahadat. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku tak tahu apa kata-katanya. Hari itu dekat dengan sholat Isya, mungkin saja 7 atau jam 8 malam. Aku masuk ke dalam masjid dan aku tidak percaya. Ada sekitar 1.000 orang di dalam masjid tersebut. Aku berpikir, subhanallah, lihatlah ini, betapa kuatnya mereka. Ternyata itu hari pertama Ramadan. Jadi aku duduk di sana dan aku sangat gugup saat itu. Aku harus berdiri dan seseorang membimbingku. Kau harus mengucapkan kata-kata ini, bro. Asyhadu. Aku katakan, apa? Apa? Bisakah dalam bahasa Inggris saja? Orang itu mengatakan, tidak. Kau harus mengatakannya dalam bahasa Arab. Aku berpikir, lihatlah, semua lautan jenggot ini, dan aku harus mengatakannya di depan mereka semua? Kalau aku mengucapkannya dengan salah, aku bisa mati. Sampai demikian rasa takutku karena image umat Islam. Dan mereka semua menyorotkan pandangan mereka padaku. Padahal, orang Australia tidak tahan dengan tatapan demikian. Aku berdiri dan subhanallah, seiring aku mengucapkan kata-kata itu, semua ketakutan menghilang dari pikiranku. Terasa seperti sebuah shower ada dalam kepalaku, dan seseorang menyalakan air dinginnya. Terasa seakan-akan aku telah dibasuh bersih. Aku ucapkan syahadat dan aku tak menduga begitu banyak saudara muslim menghampiri dan takbir, Allahu Akbar. Lalu mereka mulai menciumku dan memelukku. Aku tidak pernah dicium oleh begitu banyak pria dalam hidupku. Tapi itu adalah hari yang indah. Harus kuakui, hari itu adalah hari di mana aku mendapat lebih banyak saudara daripada yang kubayangkan. Keluargaku begitu khawatir bahwa aku akan menjadi sedikit aneh, bahwa aku akan menembakkan AK-47 dan meledakkan granat. Tapi akhirnya mereka menyadari bahwa agama ini membuatku menjadi orang yang lebih baik dan bisa diandalkan. Demikian, Allahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.